Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatuk Fadi, bisa dipanggil Fuad. Hmm, Dengan NIM 25 110 29 dari D4 Akuntansi Alif Jenjang di Politeknik Padang. Oke, baik. Saya akan hmm, melanjutkan materi mengenai model deskriptif manajemen strategik pada pertemuan kelima. Yang pertama, apa sih pengantar dan konsep dasar manajemen strategik? Nah, pada wilayah PPT ini, manajemen strategik itu adalah suatu disiplin manajerial yang terintegrasi dan komprehensif, dirancang secara sistematis untuk apa? Untuk memandu organisasi agar mampu beradaptasi secara proaktif terhadap kompleksitas dan ketidakpastian dalam landscape bisnis kontemporer. Nah, menurut Fred R. David pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwasanya dari konsep dasar tersebut dibagi proses menjadi tiga fase utama yang saling bergantungan. Yang pertama itu formulasi strategi. Nah, formulasi strategi ini adalah tahap awal, yaitu tahap perencanaan dan penentuan arah. Yang kedua, implementasi strategi. Nah, itulah tahap eksekusi dan pelaksanaan rencana aksi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Itu tahap pengawasan, pengukuran, dan pengendalian. Yang kedua, eh, selanjutnya membahas pilar-pilar utama proses manajemen strategik. Nah, yang pertama itu kita harus menganalisis lingkungan. Nah, maaf, pertama kita akan menganalisis lingkungan. Nah, pada tahap ini itulah fondasi intelektual yang mana itu manajemen bisa melakukan pemindaian menyeluruh terhadap kondisi di luar yang bisa dibilang eksternal maupun dalam internal dalam sebuah organisasi. Nah, menurut Birch dan Robinson pada tahun 2019, beliau beliau mengatakan tujuan dari analisis lingkungan ini dapat mengidentifikasikan pertama opportunity, peluang, kemudian ancaman atau threat, yang mana itulah sumber dari faktor-faktor eksternal. Nah, yang kedua strength atau kekuatan dan kelemahan weakness. Nah, itulah berasal dari faktor internal. Yang kedua, pilar yang kedua itulah perumusan strategik. Nah, untuk perumusan strategik, fase ini tuh udah masuk proses intelektual dan kreatif untuk menerjemahkan hasil analisis lingkungan yang sebelumnya dibahas. Nah, itu akan menjadi cetak biru dalam artian tindakan strategis. Nah, strategis yang efektif itu harus memiliki kelayakan atau fleksibel, kemudian keberterimaan atau acceptability dan kesesuaian suitability. Yang ketiga, termasuk pada pilihan ketiga itulah implementasi strategi. Nah, tahap ini bisa disering disebut dengan tahap strategi dalam aksi. Nah, itu merupakan fase eksekusi di mana rencana tersebut diubah menjadi hasil karya nyata. Nah, menurut Page dan Robinson tahun 2019, beliau mengatakan bahwasanya inilah titik yang dimana tantangan terbesar muncul karena melibatkan perubahan struktural, alokasi sumber daya, dan modifikasi budaya organisasi. Yang terakhir, evaluasi dan pengendalian strategi. Inilah mekanisme umpan balik. Jadi dari setiap pilar-pilar tersebut yang kita laksanakan, berarti adanya evaluasi. Bagaimana
kita bisa mengetahui apakah ada kekurangan atau segala macam yang terjadi pada dalam proses manajemen tersebut. Nah, makanya pilar inilah pilar yang sangat bermanfaat untuk bisa kita memberi umpan balik untuk memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya kita bahas pada analisis lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini adalah sumber dari peluang dan ancaman utama. Nah, menurut Hounger dan William pada tahun 2018, beliau membagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua industri dan organisasi. Antara lain itu adalah bentuk. Antara lain adalah faktor ekonomi, yang mempengaruhi daya beli, faktor sosial budaya, faktor politik hukum, teknologi, dan ekologi lingkungan. Yang kedua, lingkungan industri. Nah, ini berfokus pada dinamika persaingan langsung dianalisis melalui 5 kekuatan Porter menurut Porter pada tahun 90. Nah, pertama itu adanya ancaman penentang baru ya. Jika kita melakukan persaingan, pasti akan ada pendatang baru yang mana tuh akan menimbulnya persaingan dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua ada kekuatan tawar menawar pemasok. Yang ketiga kekuatan tawar menawar pembeli, ancaman produk atau jasa substitusi, dan terakhir persaingan antar exiting. Selanjutnya analisis lingkungan internal. Nah, analisis lingkungan ini adalah fokus pada studi mendalam tentang kapabilitas dan keunikan dalam organisasi. Nah, menurut peningkatan resource based view dari WIFI dari Barney dalam tahun 1991, beliau menegaskan bahwasanya keunggulan dari kompetitif berkelanjutan berasal dari sumber daya yang memenuhi kriteria V-Ring, dalam arti itu bernilai, langkah sulit ditiru dan tidak dapat digantikan. Ada komponen-komponen tambah yang perlu eh, kita eh, tanggapi. Pertama itu adalah sumber daya. Itu meliputi apa? Aset, segala macam. Kemudian kapabilitas, itu kemampuan dalam berorganisasi dengan cara mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Kemudian kompetisi inti, budaya organisasi, dan struktur organisasi. Dan terakhir, formulasi strategi. Ini adalah penentuan arah bagaimana proses perencanaan arsitektur strategi pada masa depan. Menurut Fred R. David tahun 2017, beliau menggarisbawahi ada 3 langkah fundamental. Pertama itu pembentukan visi misi. Nah, kalau kita ingin tahu tujuan organisasi kita itu apa, kita harus menentukan visi dan misi. Apa sih visi misi dalam suatu organisasi? Yang kedua, penetapan tujuan strategis. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam memenuhi kriteria SMART, itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga, seleksi strategi. Ini adalah alternatif strategi yang dikembangkan melalui SWOT, metrik dan sejenisnya. Manajemen tersebut menggunakan metrik pengamalian keputusan untuk memilih jalan yang paling realistis dan berpotensi berhasil. Mungkin seperti itu saja pembahasan mengenai model deskriptif manajemen strategik pada pertemuan kelima ini. Semoga yang mendengar dapat bahasan ilmunya. Lebih baik, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk membahas materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.